teman-teman semua, kali ini saya berada di Desa Karanggambas. Ada apa sih di Desa Karanggambas? Wah, ternyata kita akan berkunjung di CV Rayung Pelangi. Ada apa sih di Rayung Pelangi? Ternyata baru kita tahu Rayung Pelangi itu produksi sapu yang mendunia. Sampai ke Korea, ke si Opa, sampai ke Taiwan, Malaysia, pokoknya ke luar negeri deh. Yuk, kita cus pergi ke Rayung Pelangi. Bikin skripsi gitu, nggak apa-apa sih, kayak kita bisa bantu ya semampunya gitu. Dilihat dari penghargaannya aja, ternyata banyak banget nih, nggak sekedar sapu tok gitu loh. Ya Kayak apa sapu aja biasa. sih ya, yang penting kita bisa apa ya, bisa membantu lingkungan masyarakat itu sih terutama. Oh gitu. Sebenarnya awal mula berdirinya tuh karena apa dan gimana sih Bu berdiri sejarah tempat ini? Oh gitu. Kegiatan. Kalau kita merintis itu di sini kita dari tahun 2002. Dari tahun 2002 sekitar akhir tahun lah, sekitar ya September ya. Kalau kita dari bulan September 2022 itu kita mulai merintis usaha. Kalau awal mula kita kepikiran untuk bisnis sapu, emang pertama kita itu apa ya, belum punya pengalaman kerja lain gitu. Kedua itu apa ya, nggak ingin kerja sama orang gitu, pada intinya itu nggak ingin kerja sama orang. Juga keahlian kita nggak punya, bisanya cuma dari keahlian suami itu bisa bikin sapu. Jadi dari situ itu kita berdua itu bikin sapu sendiri dulu gitu. Habis itu ya bikin sendiri, nyelesin sendiri, jual sendiri gitu. Sampai sekarang, kalau ya seiring berjalannya waktu gitu, juga kita punya planning ke depan gitu, pengen memperbesar usaha, pengen apa ya membantu lingkungan gitu ya. Banyak, karena zaman dulu kan masih susah cari kerja gitu, banyak pengangguran juga, terutama ibu-ibu nih. Dulu Iya, kita Ibu. itu tujuannya tuh ibu-ibu, banyak di sini ibu-ibu. Kalau siang tuh banyak nganggur, cuma ngomong-ngomong anak gitu kan. Jadi kita gimana ya biar ada kesibukan, ada penghasilan gitu, walaupun cuma sedikit tapi bisa kerjaan rumah kepegang, juga kita punya penghasilan gitu. Kalau dulu belum ada gadget kayak sekarang gitu kan ya. Jadi ya dari situ kita kerja sendiri dulu, karena seiring berjalannya waktu kita ngelatih ibu-ibu sini lingkungan. Terus karena juga dari kita nyelesin sendiri udah lumayan punya banyak permintaan gitu, punya agen-agen lokal dulu. Belum sama kayak sekarang gitu, kita jual lokal tapi ya lumayan gitu, tiap minggu kita bisa kirim. Terus tenaga kita nggak mampu lagi gitu ya, jadi kita mulai merekrut nih tenaga dari luar, 1-2 orang gitu, dari 2 sampai 6 orang, 10 orang gitu, 20, 50 kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa merambah ke luar negeri untuk ekspor gitu. Dan tenaga kerja kurang lebih ya 100 gitu. Banyak banget ya Bu. Iya. Alhamdulillah, jadi bisa ya gitulah, bisa membantu orang-orang yang mungkin yang biasa kerja di pabrik, udah apa selesai kontrak nggak dipanggil lagi gitu, kita rekrut gitu. Walaupun ya mungkin untuk apa ongkosnya gitu ya, untuk ongkosnya mungkin kecil, tapi kalau ditelatenin gitu ya insya Allah ya nggak kalah lah sama pabrik-pabrik gede kayak gitu. Jadi kita tujuan utamanya itu, prioritasnya itu sebenarnya untuk membangun ekonomi masyarakat sih. Kayak jiwa susnya
sangat utama buat kegiatan buat ini ya Bu? Terutama sih iya, kalau dulu sih kita emang termotivasi itu apa ya, lingkungan aja sih, kalau dari lingkungan itu dulu banyak pengangguran, tapi malah justru sekarang tenaga kerjanya bukan dari, ya ada lingkungan sini lumayan banyak, tapi lebih banyak itu justru dari luar desa. Oh, Gitu. pekerjaannya ya Iya, Ibu. pekerjaan. Jadi banyak ibu-ibu justru yang malah kerja di sini ya Ibu? Iya, kalau di sini, kalau khusus lingkungan sini tuh ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu. Tapi kalau untuk tenaga ahli yang khusus ngerakit gitu, yang bikin itu dari luar desa gitu. Walaupun kita ngerekrut tenaga baru, kita latih kayak gitu. Kalau dari lingkungan sini, jujur sini jarang sih ada pemuda gitu. Ya 1, 2, 3, terus mereka juga apa? Ada kerjaan kebanyakan merantau, terusan juga ada juga cuma petani gitu sih, bantu orang tua gitu. Jadi untuk fokus kerja dari pagi sampai sore gitu mereka kesulitan. Tapi kalau yang full di rumah gitu ya kerja di sini sih gitu. Dari sekian banyak ekspor yang dikeluarkan dari sini, kira-kira modal utama ibu dulu berapa sampai sekarang tuh berapa gitu? Kalau modal, kita bicara modal dulu, karena kita dari pertama awal kita bikin sapu, kalau nggak salah itu kita punya modal 500.000. 500.000. Lah itu kita puter, kita olah, tapi namanya usaha kan jatuh bangun gitu. Jadi pernah vakum juga pernah gitu. Kita gimana lagi cari modal lagi gitu, nanti mulai lagi dari nol gitu sih, Jatuh bangun ya iya Bu? gitu. Jadi dulu karena masih banyak kendala juga kan, karena belum pengalaman dari pengolahan manajemen, dari pengolahan bahan baku, terusan terkendala juga dengan apa namanya permintaan nih gitu kan. Jadi ya banyaklah kendalanya gitu, tapi ya kita nggak nyerah gitu, tetap jatuh ya, mulai lagi dari nol, nanti jatuh lagi ya berusaha lagi, bangkit lagi kayak gitu, selalu gitu. Jadi ya selama 20 tahun ini ya alhamdulillah ya gitu, jatuh bangun alhamdulillah sampai sekarang ini lagi dikasih jalan lagi gitu. Namanya kita manusia kan nggak tahu ya, jadi semua jalannya udah diatur ya, mungkin semua itu emang bukan sebagai hambatan kita, tapi memang sebagai cambuk buat kita gitu. Jadi gimana supaya kita itu lebih kuat lagi, terus kedepannya itu gimana lagi kayak gitu. Terus berkembang gitu ya. Iya, planning kita ya semakin ke depan kita pinginnya tetap berkembang, tambah maju, tambah memberdayakan masyarakat lagi kayak gitu. Oke. Dari sekian banyak modal, dan ternyata dari modal yang kecil bisa segede ini ya Bu usahanya gitu. Terus mungkin kalau yang diekspor itu sebenarnya dari sini punya keunggulan apa sih? Kayak ternyata sapu di sini beda sama yang lain sampai ke luar negeri gitu. Keunggulannya itu kalau dari kita dari jenis sapunya. Jadi sapu yang kita bikin itu pengrajin lain belum tentu bisa bikin. Kita nggak bikin sapu yang umum gitu, enggak. Jadi misalkan mau bikin sapu model seperti kita itu emang butuh perjuangan juga, kesulitannya itu besar, dari kesulitan batu, kesulitan modelnya kayak gitu. Berarti dari bahan sama prosesnya gimana sih Bu, buat sapu? Ya. Buat bikin sapu. Kalau bahan kita kan utamanya rayung gitu ya, rayung belagah gitu ya. Itu khusus ada di Purbalingga itu banyak sih. Tapi modelnya juga terutama dari bahan plastiknya itu, kita plastik kualitasnya nomor 1 juga. Kita nggak ada plastik namanya ngecer beli 10 kilo 20 kilo itu nggak. Jadi mungkin kendala bagi pengrajin sapu di Purbalingga itu untuk beli plastiknya aja itu butuh sekian nominalnya gede kayak gitu lah, karena butuh banyak ya. Minimal itu 2 kintal kayak gitu. Itu pun harus
berani kontrak dengan perusahaan plastik. Kayak gitu. Agar lebih murah jatuhnya gitu ya Bu. Iya, juga itu emang apa, kita punya hak paten sendiri kalau jadi dari legalitas apa kayak gitu sih kita komplit sih. Jadi dari perusahaan pun misalkan mau apa kerjasama gitu, mereka nggak terlalu kesulitan gitu. Jadi ya buat memperkuat sih kepercayaan sesama rekan bisnis kayak gitu sih. Kalau untuk pengrajin lain kan karena mereka sekedar untuk lokal gitu, juga kita kan ada juga ekspor tapi kan kualitasnya kita apa mereka yang di lokal itu banyak kayak gitu. Berarti dari keunggulan tersebut bisa sampai membawa sapu ini ke luar negeri gitu ya Bu. Iya, jadi kita selalu punya inovasi baru. Misalkan kita punya sapu model ini, udah ada yang nyaingin, udah ada yang bisa gitu. Kita cari lagi inovasi baru walaupun apa agak mirip kayak gitu, tapi kita punya kesulitan tersendiri gitu. Jadi yang bisa bikinnya cuma pekerja sini kayak gitu. Iya betul. Keunikan tersendiri buat pekerja sini ya Ibu. Iya, jadi Oke, kalau misalkan buat omset, kalau boleh tahu kira-kira kita dari sini bisa omset berapa nih per tahun kalau nggak per bulan? Kalau 1 bulan aja kita minimal pengiriman itu 1 kontainer 32.000. Sapu? Iya, sapu. 32.000. Itu minimal. Itu satu negara. Baru satu negara. Kalau kemarin nih, kalau bulan ini kita apa kerjasama dengan 2 negara. Kirim ke Malaysia ini baru Korea. Wah keren sih Bu. Oh berarti kita dengar cuman ke Korea nih. Oh ternyata sampai Malaysia juga. Ya Malaysia, Pakistan, Taiwan gitu. Cuman ini yang lagi jalan sementara ini Malaysia sama Korea. Kalau Taiwan kemarin kebetulan kalau Taiwan itu sapunya beda sendiri. Itu sapu buat Taiwan. Kayak gitu modelnya. Unik ya Bu, setiap negara ternyata. Iya beda-beda. Oh yang ujung itu buat negara apa Bu? Yang itu yang paling sering itu buat Taiwan, itu bukan buat orang. Itu sapu bukan buat kita nyapu itu enggak. Itu sapu buat orang meninggal. Oh berarti kalau di sana berarti bukan semata-mata nyapu buat bersih-bersih itu enggak ya? Enggak, jadi mungkin di sana buat ritual apa kayak gitu lah ya, buat kepercayaan orang sana. Kalau yang untuk ke Korea itu emang bersih-bersih kayak gitu juga. Ke Pakistan, ke Malaysia itu umum lah kayak kita gitu. Yang beda itu emang buat Taiwan juga bahannya kan juga bukan dari rayung, bukan dari lidi gitu. Itu udah dari daun nipah. Dari sekian banyak negara, gimana cara pemasarannya Ibu dari PT Shipping ini sendiri? Kalau kita ya shipping semua dikerjakan sendiri dari forwarder gitu. Kita sendiri semua. Model pemasarannya Ibu? Model pemasarannya bayarnya gitu. Kita kebetulan kita karena mungkin mereka googling atau gimana gitu ya. Jadi kita nggak pernah promo, cuma sekali itu aku buat di website itu dari tahun 2012 kalau nggak salah lah. 2012 aku buat bikin website itu sampai sekarang. Jadi bayar itu cuma saya kasih alamat itu doang, udah itu mereka datang sendiri. Tahu-tahu dari Pakistan, tahu-tahu dari Korea ke sini gitu. Jadi nggak kita promo di Facebook itu enggak. Kita cuma itu pun karena saya itu pada waktu itu baru belajaran bikin promo, buka website gitu. Itu diajarin sama di Sprindak itu. Dulu jadi masih banyak pelatihan itu. Nah, itu saya manfaatkan di situ pas kebetulan disuruh bikin iklan gitu, buka website gitu kan. Nah itu saya bikin iklan itu pertama kali baru pertama kali pegang komputer, pertama kali mempromosikan kayak gitu. Alhamdulillah dampaknya sampai sekarang itu luar biasa. Ternyata di zaman modern teknologi ini website aja bisa ngebantu ke luar negeri ya Ibu. Iya itu. Kalau dulu kita mah nggak pikiran gitu. Kita cuman ya tahu lah kalau kita bisa cari apa aja itu kan di Google gitu. Kita cuma tinggal cari aja. Tapi kita dulu nggak pernah kepikiran kenapa kita itu nggak
promo atau iklan di Google aja biar seluruh dunia itu bisa ngeliat kayak gitu. Karena saking bodohnya gitu, karena kita nggak kuliah, nggak sekolah kayak gitu kan. Terus itu cuma ada pelatihan aja dari Disperinda kayak gitu. Baru itu kepikiran. Cuman saya juga nggak tahu kalau itu ternyata tersimpan sampai sekarang kayak gitu. Jadi setiap kali ada buyer ke sini ditanyain, kok tahu alamat sini itu dari mana, katanya buka website gitu. Kita aja carinya dari itu ibu. Iya malah. Jadi kita justru malah nggak tahu kalau ternyata keisengan jari itu berdampak sampai sekarang. Oke, mungkin dari sekian banyak kesuksesan mungkin ada kendala Bu dari produksi. Kendala itu banyak banget sih, ya itu kendalanya gitu ya, macam-macam sih kendalanya itu, dari pemasaran, dari bahan baku, dari tenaga kerja, dari permodalan. Itu kendala utamanya itu seperti itu sih. Oke. Kalau dari pasar itu nggak ada kendala, dari pasar itu nggak ada kendala, tapi ya itu kendalanya itu dari SDM-nya sama permodalan. Wah, oke. Ternyata kita jadi lebih banyak belajar sih Bu dari nggak tahu apa. Tapi sih saya yakin ini calon orang-orang sukses ini. Amin, amin. Kita langsung cari nih motivator kayak ibu dan bapak contohnya gitu. Mudah-mudahan besok juga jenengan ini jadi motivator muda. Amin. Sekarang banyak sih ya kreator sekarang itu banyak loh, nggak cuman di bisnis, nggak cuman di ya usaha itu nggak cuma ada di kerajinan, nggak cuma ada di apa pasar apa kayak gitu kan. Sekarang semua bisa dijadikan usaha. Dari sapu Nggak aja harus produk kayak gitu, enggak sekarang ya. Iya, kalau saya yang ngelihat perkembangan sekarang itu usaha itu enggak harus ada produk kayak gitu sih. mungkin sangat lengkap ya Bu data. Ya mungkin teman saya mau nanya ibu. Mulai ekspor itu tahun berapa? Ekspor tahun 2008. Dulu kita pertama ekspor itu ke Malaysia. Pertama sekali itu ke Malaysia. Kalau pernah ekspor juga, tapi belum bisa ekspor sendiri, itu trading gitu lewat orang, itu dulu pernah juga. Itu dulu kalau nggak salah itu ke Mesir kayaknya, jadi sapu lidi panjang kayak gitu. Ke Mesir sama Amerika pertama itu. Tapi kita belum ekspor sendiri, belum tahu gitu, belum tahu. Setelah kita ikut pelatihan gitu, jadi kita bisa tahu gitu, jadi pengalaman jatuh bangun kita jadi selalu belajar, ternyata kita bisa cari forwarder sendiri, pakai shipping sendiri kayak gitu, jadi ngurusin dokumen sendiri apa gitu. Paling mandiri gitu ya ibu. Ya mungkin informasi yang kita dapat ada lagi. Beda. Ya ada juga yang harganya sama, tapi biasanya kalau line item itu harganya beda. Kalau dirupiahkan itu harganya dari yang paling murah itu harga 5.000. Kalau yang paling mahal itu harga 35.000 sampai 60.000 paling mahal. Kalau yang sapu buat Taiwan. Kalau itu sekitar harganya 15.000. 15.000. Iya versi rupiah. Iya, kita nggak tahu karena kita kan sistemnya FOB gitu, jadi kita jual sampai di atas kapal aja. Berarti buat sampai di sana gitu. bukan apa sih NF itu, bukan sih, kita pakai sistemnya FOB. Jadi pembayaran di sini. Jadi kita mikir resiko juga gitu. ya benar ya. Oke, mungkin itu teman-teman ada lagi. Titi ada enggak, kalau kita tergantung, kita untuk kontraknya kita punya sales kontrak, kita tawarnya itu pakai US dollar gitu. Jadi setiap negara itu US dollar, kecuali kalau Malaysia itu karena masih Melayu bisa dekat gitu dengan Indonesia, kita masih rupiah.
Kalau di luar negeri Taiwan, Korea, sama Amerika itu pakainya dolar otomatis. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ya, mungkin udah sangat lengkap ya penjelasannya Bu tentang ini, kayak kita belajar banyak banget sih masalah bisnis karena kita dari fakultas bisnis sih Bu. Ekonomi bisnis, jadi kita cari bisnis UKM di sekitar kita, cuman yang sampai ke luar negeri gitu. Salah satunya di tempat di sini. Ini yang udah ready, siap kirim besok Selasa, insya Allah ini mau berangkat. Ini kemana ini? Ini Korea. Aku jadi anak sekolah. Mau lihat-lihat Sama Bang Bos. Udah pada pulang Mbak, hari Sabtu nanti sore bayaran. Kita gajiannya hari Sabtu tuh lagi main game. Disediain wifi jadinya asik. ini buat Pemasangan. Iya ini produksinya di sini pembuatan. Kalau di sana itu udah finishing, Biasanya dari sini. sampai banyak banget. Kalau sininya Berarti kalau kerja iya. berarti bahan baku dari sekitar sini atau dari luar daerah? Kalau dari Purbalingga itu semua dari daerahnya. Kalau dari plastik bilang tuh yang dari Surabaya, dari Klaten, dari Bandung. Oh, jadi dari banyak daerah nih. Iya, di Purbalingga nggak ada pabrik gede kayak gitu. Banyak kan? Banyak gede kan? Kita kaget kan? Kaget sekali. Kita baru tahu, kita asal pakai aja tapi nggak tahu produksinya gimana. Ya, ini lagi. Kalau perempuannya ini belum pada datang nih. Kalau sore itu ibu-ibu tuh bagian jahit sapu itu ibu-ibu nanti baru datang, itu baru dibawain dari sini, itu dibawain ke sana. Ibu-ibu kalau udah dijahit itu baru finishing, itu yang sebelah sana itu finishing yang lagi. Memang estafet ada sistemnya, jadi sehari itu jadi kalau dulu enggak. Karena ya itulah pentingnya manajemen itu, apapun usahanya itu yang utama itu manajemennya itu harus benar-benar apa ya, terstruktur. Utamanya manajemen. Keberhasilannya salah satunya dari manajemen. Punya manajemennya. Iya, itu pokoknya apapun usahanya itu kalau manajemennya bagus, ya pasti hasilnya bagus. Karena dulu kita sering jatuh bangun karena ya dari manajemen, jadi enggak untuk anggaran rumah tangga sama anggaran untuk usaha itu dicampur. Kalau sekarang udah usaha sendiri itu makanya jadi teratur. Apapun usahanya ya manajemennya yang coba aja usaha sendiri. Kalau uang kuliah sama uang buat bikin TikTok seneng bisa langsung melihat langsung. kalau yang senior gitu, kalau yang udah senior itu biasanya ada satu hari itu sampai 150 juta. Ya lumayan, malah lebih banyak lagi.
gajinya. 1 miliar sampai 1.500.000. Satu miliar sampai 1 per orang. Ya ini di daerah ini. Ya kalau yang ini sih paling 1.800.000-900.000. Ya itu kadang ini banyak juga sih ini XX dari pabrik masuk ke sini. Setelah masuk ke sini suruh kerja di tempat lain nggak mau, udah nyaman, bisa ngopi, bisa ngerokok gitu. Kalau di pabrik-pabrik belum tentu bisa kayak gini, main gadget game-gamean itu disediain wifi, mana ada pabriknya diain wifi. Saya kira pada istirahat. Udah selesai karena hari ini dalam waktu seminggu kan ditarget biasa 150. Juga ini hari Sabtu mereka mau gajian, jadi udah sampai lah. Kalau yang tadinya belum selesai mereka masih kerja. Karena mereka berangkat siang. Kalau yang berangkat tadi ya udah tinggal nunggu main game. Gak bisa kerja 150.000 satuan. Kalau yang alhamdulillah saya membagi itu bisa ya memberdaya masyarakat. Iya, kebanggaan kita bukan kita bisa usaha mana-mana itu enggak. Saya bangga bisa bantu ekonomi, Ada yang nggak punya orang tua, gitu kan, juga udah punya istri, nggak punya kerjaan. Apalagi hanya itu 2 tahun. Tapi alhamdulillah justru pada waktu itulah COVID itu kita punya orderan yang ke Taiwan itu. Jadi di sana kan paling banyak kan orang meninggal itu kan. Kita dapat orderan sapu yang botol meninggal itu, yang modelnya kayak sapu. Ya, terima kasih banyak udah dibolehin sih. Boleh lah kalau di sini karena kita bisa mengedukasi itu kita sudah senang banget lah, bisa kita mengedukasi, apalagi ya kalau kayak mahasiswa gitu kan. Saya mikirnya itu masa depan nih, aset negara nih, gimana supaya negara itu maju berkembang gitu, nggak kalah dengan negara-negara lain. Itu kan dari kalian ini mahasiswa, dari para pelajar. Kita cuma bisanya mengedukasi gitu. Ya, bisanya cuma kayak gini sih, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat sekarang. Pengalaman Bu.